ya. Gimana ulangan hariannya? Apakah sudah ada yang ulangan harian atau masih harus belajar nih? Ya, kita tetap semangat ya adik-adik, walaupun banyak banget tugasnya, tapi kita tetap semangat. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, berkati kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, telinga kami, mata kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami, biarkan kami boleh menikmati ibadah kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, karena kita telah merasakan cinta kasih Tuhan, yuk kita mengangkat satu pujian dalam-dalam cinta-Mu Bapa. Semangat ya. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku menyayangi-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku menyayangi-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Yeah, selamanya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Selamanya Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang hidup. Ya, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita. Hayo, Alkitabnya mana nih? Sudah disiapkan atau belum? Kalau ditunggu ya, kalau dihitung ya. 1, 2, 3. Ya, adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Bapa. Biarkan Tuhan melawat hati kita ketika kita mendengarkan firman-Nya. Kita angkat satu pujian, Bapa, aku datang padamu. Kita siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan supaya kita mengerti apa setiap kata-kata kakak yang diajarkan oleh kakak-kakaknya ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita angkat satu pujian ini sekali lagi dengan sikap doa ya adik-adik. Kita siapkan hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan
atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kak Floren harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Hari ini Kak Floren akan menceritakan firman Tuhan dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai 66, lalu Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, lalu Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4 dan 19. Kita tidak membaca semuanya, tapi Kak Floren akan meringkasnya ya adik-adik ya. Mari kita dengarkan mengenai Yesus sahabat yang hidup ya. Adik-adik, kalimat Yesus hidup sungguh suatu pesan yang menakjubkan yang harus disampaikan kepada adik-adik. Banyak orang di seluruh dunia menaruh kepercayaan mereka pada hal-hal yang menimbulkan keputusasaan dan kematian. Tetapi kita beribadah kepada Kristus yang hidup, yang mengasihi kita dan yang ingin agar kita menjadi temannya, dan Ia mati agar kita dapat hidup selama-lamanya bersamanya di surga. Nah, gambar salib ini mengingatkan kita bahwa Yesus mati untuk menghapus dosa-dosa kita dan menyucikan kita. Dahulu, iblis menjadi penguasa kematian. Sepertinya kita sama sekali tidak bisa lolos dari kematian atau hukuman yang pantas untuk dosa-dosa kita. Tetapi pada suatu pagi hari, pada Paskah bertahun-tahun yang lalu, Yesus bangkit dari kuburnya mengalahkan kematian. Peringatan Jumat Agung, yaitu kematian Yesus dan penguburannya, menandakan hari kematian Yesus di kayu salib karena dosa-dosa kita. Ketika Yesus di kayu salib, banyak orang yang berkerumun untuk menyaksikan kematiannya. Ada orang yang tidak menyukai Yesus. Mereka senang melihat Yesus mati. Mereka tidak percaya bahwa Ia adalah anak Allah. Tetapi kejadian kematian Yesus dan penguburannya itu bukanlah akhir dari kisah Yesus. Yesus telah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mati dan dikubur. Tetapi Ia berjanji bahwa Ia akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus senantiasa menepati janjinya. Amin. Nah, dari kisah kematian Yesus dan penguburannya serta kebangkitannya yang telah kita belajar tadi, bahwa kita dapat mempelajari, kita dapat memiliki hidup kekal. Yesus adalah sahabat hidup kita. Suatu hari Ia akan kembali untuk membawa kita bersamanya ke surga untuk selama-lamanya. Yesus berfirman, "Sebab aku hidup dan kamu hidup, dan kamu pun hidup." Yohanes pasal 14 ayat 19. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik, "Sebab aku hidup dan kamu pun hidup." Dicatat ya adik-adik, ini adalah ayat firman Tuhan yang merupakan ayat hafalan. Jadi adik-adik, Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Suatu saat nanti
Ia akan datang kembali dan membawa kita untuk tinggal bersamanya. Kita boleh yakin karena Yesus hidup, kita juga dapat hidup selamanya. Ia memikul semua hukuman atas dosa-dosa kita agar kita bisa masuk surga. Dari pelajaran hal tersebut di atas, yang kedua adalah kita belajar bahwa Yesus ingin menjadi juru selamat kita. Yesus mati di kayu salib agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Ia bangkit dari antara orang mati agar kelak kita bisa tinggal di surga bersamanya. Apakah adik-adik ingin hidup selamanya di surga? Sudahkah adik-adik meminta Yesus mengampuni dosa adik-adik? Mari adik-adik, jadikan Yesus menjadi sahabat adik-adik yang hidup, yang telah memelihara kita sepanjang hidup kita. Tangannya terbuka menunggu kepastian adik-adik, menjadikan dia sahabat yang hidup, juru selamat adik-adik. Nah, kita diingatkan juga bahwa janji Yesus akan hidup kekal bukanlah untuk murid-murid atau perempuan yang pergi ke kubur Yesus pada waktu lalu. Janji itu untuk setiap orang, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, bahagia atau susah. Yesus sangat mengasihi kita semua, sehingga ia bersedia mati karena kita. Namun, ada banyak orang yang belum mengetahui kabar baik ini. Kitalah yang harus menyampaikan pesan bahagia ini kepada mereka. Nah, adik-adik, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang hidup. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Gimana adik-adik? Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berkata, Yesus adalah sahabat kita yang hidup. Siapa yang percaya kalau Yesus adalah sahabat kita yang hidup? Ya, kita tetap percaya, kita harus percaya dan semakin percaya bahwa Yesus kita adalah sahabat yang hidup. Nah, adik-adik, kita di tahun 2021 ini setiap ibadahnya, setelah ibadah kita dapat memberikan persembahan yang adik-adik bisa letakkan di kotak apapun. Nih adik-adik bisa siapkan dan masukkan persembahan ini ke dalam kotak ini ya. Nanti mama papanya bisa dibawa kotaknya ke gereja di bulan Juni atau di bulan April dan diserahkan ke Kaputik atau Kak Eci ya. Nah adik-adik, siapa yang hari ini diberkati? Ya, amin. Semoga adik-adik diberkati oleh ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami yakin Tuhan, kami percaya Engkau adalah sahabat kami yang hidup. Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan ketika kami sedang sedih, ketika kami sedang galau, ketika kami sedang kesusahan Bapa. Ya Bapa, lawat hati kami Tuhan ketika pada hari ini Tuhan kami merasakan rasa yang tidak enak di hati kami Tuhan. Biarkan Engkau boleh melawat hati kami dan menggantikan hati kami dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Yesus, berkati kami berdoa Tuhan, berkati kedua orang tua kami, oma opa kami, tante om kami Tuhan, kakak adik kami. Engkau boleh berkati mereka Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Dan kedua orang tua kami dalam pekerjaannya Tuhan, kesehatannya mereka, Kau juga boleh berkati. Ya Tuhan, berkati kami pribadi Tuhan, biarkan kesehatan kami boleh baik Tuhan dan kami boleh menjalankan sekolah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa untuk berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang lemah tubuh Tuhan, kondisinya sedang sakit. Kiranya Engkau boleh jamah tubuh bagian yang sakit Tuhan, dan bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan mengangkat satu pujian, Aku Diberkati. Tepuk tangan ya. Aku diberkati sepanjang hidupku di
diberkati. Dan bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Jaga kesehatan ya. Dadah.